Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video Dedi. Hari ini Dedi akan membahas tentang sistem osmoregulasi dan ekrasi pada ikan. Oke, check it out. Sistem osmoregulasi dan sistem ekrasi pada ikan. Nah, apa itu osmoregulasi dan ekrasi? Osmoregulasi adalah upaya mengontrol keseimbangan air dan ion-ion antara tubuh dan lingkungan atau suatu proses pengaturan tekanan osmosis. Tanpa osmoregulasi, maka ikan akan mati. Karena osmoregulasi dapat mengontrol konsentrasi cairan dalam tubuh. Karena osmoregulasi sangat berfungsi dalam aspek kesehatan ikan. Nah, untuk sistem ekresi adalah sistem pembuatan proses metabolisme tubuh berupa gas, cairan, padatan melalui kulit, ginjal, dan saluran pencernaan. Sistem ekresi ikan seperti juga pada vertebrata lain yang banyak fungsi, antara lain yaitu regulasi kadar air tubuh, menjaga keseimbangan garam, dan mengeliminasi sisa nitrogen hasil dari metabolisme protein. Osmoregulasi memiliki hubungan dengan ekresi. Zat-zat metabolisme yang tidak diperlukan oleh tubuh akan dikeluarkan melalui alat ekresi, sehingga menyebabkan cairan dalam tubuh seimbang dan cairan di lingkungannya. Nah, selanjutnya alat ekresi pada ikan. Ikan sama dengan hewan vertebrata atau hewan bertulang belakang yang memiliki fungsi sistem ekresi ikan yaitu regulasi kadar air tubuh dan mengeliminasi sisa nitrogen dari hasil metabolisme protein dan menjaga keseimbangan garam. Jika dilihat pada gambar, alat ekresi ikan ini terdiri atas insang, kulit, dan sepasang ginjal. Insang pada ikan ini berfungsi mengeluarkan CO2 dan HO2. Kelenjar kulit mengeluarkan lendir agar tubuh ikan menjadi licin sehingga memudahkan ikan bergerak dalam air. Pada sepasang ginjal sepasang ginjal ikan ini berfungsi mengeluarkan urin. Osmoregulasi pada ikan air laut dan air tawar. Nah, ginjal pada ikan air tawar kita bisa lihat pada gambar bahwa ikan air tawar memiliki glomerulus lebih besar sehingga penyaringan metabolisme berjalan dengan lebih cepat. Nah, sedangkan ginjal pada ikan air laut, jika dilihat pada gambar bahwa ginjal pada ikan air laut ini tereduksi ya, atau bahkan tidak ada, sehingga penyaringan hasil metabolisme berjalan lambat, sedikitnya urin yang dikeluarkan dan pekat. Nah, untuk ikan air tawar cenderung menyerap air di lingkungannya dengan cara osmosis, terjadi sebagai akibat kadar garam dalam tubuh ikan yang lebih tinggi dibandingkan dengan lingkungannya. Insang ikan air tawar secara aktif memasukkan garam dari lingkungan ke dalam tubuh. Ginjal akan memompa kelebihan air sebagai air seni. Ikan akan menjaga keseimbangannya dengan tidak banyak minum air. Kulitnya diliputi mufus, melakukan osmosis lewat insang, produksi urinnya encer dan memompa garam melalui sel-sel khusus pada insang. Untuk ikan air laut, tubuh ikan air laut berbeda dengan ikan air tawar, memiliki konsentrasi kadar garam yang lebih rendah dibandingkan dengan lingkungannya. Akibat dari keadaan tersebut, ikan ini cenderung kehilangan cairan tubuhnya dan dapat tambahan garam dari lingkungannya untuk mengganti cairan tubuhnya yang banyak keluar. Ikan banyak minum air laut, sedangkan untuk membuang garam yang berlebihan di dalam tubuhnya dengan cara mengalirkan darah yang mengandung garam ke insang. Selanjutnya, kelebihan garam akan dibuang melalui ginjal. Berbeda dengan air tawar, urin yang dihasilkan sangat sedikit dan pekat. Nah, terima kasih. Sampai segitu saja yang dapat Dedi sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.